Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vlog Yusuf Otomotif. Nah sobat vlog, di konten kali ini gue mau sharing ke kalian tentang servis berkala itu sebenarnya itu 10.000 km terlebih dahulu atau 6 bulan sekali gitu kan. Kadang-kadang nih kita yang sebagai masyarakat yang jarang menggunakan mobil ya kan, karena kan kita ada mobil yang digunakan untuk pribadi, ada juga yang memang buat operasional sehari-hari, dan ada juga yang buat taksi online gitu kan. Nah kadang kalau kita yang buat pribadi ini kan cuma kalau kita pakai kendaraan kita di tempat kerja ya kan, paling pulang pergi kantor dalam rentang waktu 6 bulan itu nggak nyampe 10.000 km. Gue pemakaian pribadi aja sekarang itu baru 1.700 km kan, itu masih 80 ribuan lagi ya. Ini gue udah menginjak di bulan ke 11, udah bulan kelima gitu kan. Berarti gue deadline bulan depan itu udah 6 bulan, dan seharusnya itu udah jadwalnya servis berkala gitu kan. Nah kalau menurut gue sobat vlog ya, kalau apakah kita harus 6 bulan sekali dulu nih untuk servis berkala? Karena kan servis berkala juga lumayan ya ongkosnya kalau di bengkel resmi gitu kan. Atau kita memang harus yang nunggu 10.000 km dulu gitu kan, baru benar-benar servis. Kalau pendapat gue pribadi, untuk servis berkala ini, kalau memang kita kendaraannya itu dipakai operasional ya kan, operasional sehari-hari, istilahnya kita pulang pergi kantor, pergi ya kan dari rumah ke kantor, ataupun kita memang jarang-jarang menggunakan mobil, tetapi kita sudah waktunya 6 bulan, saran gue mendingan servis, tapi servis ringan ya. Artinya servis ringan itu cuma cek oli, terus cek tekanan ban, terus cek saluran pembakaran ya, atau throttle body ya kan. Terus yang satu lagi cek juga si oli ya, oli udah sebutin belum? Nah pokoknya itulah. Nah gitu, jadi kalian harus cek terlebih dahulu apakah kondisi-kondisi komponen tersebut memang masih baik-baik saja. Dan kalaupun dirasa masih baik-baik saja, it's okay, lanjut ke 10 bulan ya. Atau kalau 10 bulan kelamaan, kayaknya 8 bulan deh. 8 bulan sekali baru ganti baru servis berkala. Kenapa gue saranin kayak gitu? Walaupun bang kenapa nggak nunggu 10.000 km dulu ya kan? Kalau menurut gua si oli itu dia kan bekerja untuk melumasi seluruh komponen mesin kan, karena oli memang yang utama lah menurut gua, itu adalah sumber minuman berenerginya si mobil ya kan. Kalau kita nih sebagai manusia kan, kita sumber minumannya tentu air mineral gitu kan. Nah sudah barang tentu oli juga bekerja untuk melumasi seluruh komponen mesin. Dan kalaupun kita pakai terus berulang-ulang setiap hari, oli pun akan terus bekerja setiap hari gitu kan. Dan kalau tidak mencapai 10.000 km itu wajib untuk diganti. Kenapa sobat vlog? Karena si kualitas si oli itu lama-kelamaan dia akan turun ya, si kualitas olinya, baik dari kekentalan, dari tingkat warna oli ya, bukan warna oli yang mempengaruhi, tapi memang ketika si oli itu dipakai terus-terusan, pasti kan warna oli yang tadinya cerah kuning ya kan, cerah keemasan, itu pasti berubah menjadi kental kehitaman gitu kan, coklat kehitaman. Dan juga itu yang paling penting menurut gua, karena kalau kalian gak ganti oli, pasti ada ajalah komponen mesin yang bakalan ya, gua nggak tahu ya kan, apakah ada komponen-komponen yang memang dilewati si oli itu rusak gitu kan, terus sering menyebabkan trouble lah gitu kan. Gue nggak terlalu tahu detailnya, tapi menurut gue pribadi gue, kalau untuk servis berkala paling maksimal 8 bulan sekali lah, itu udah paling lama ya kan. Jangan setahun sekali. Oke lah teman-teman, nggak apa-apa setahun sekali, tapi apakah kita mau kualitas mobil kita itu pertama performanya turun, kalau diajak buat lari di jalan tol nggak bisa lari, kalau butuh pakai nanjaknya susah ya kan, pasti itu akan mempengaruhi kondisi performa mesin mobil kita gitu kan.
Nah bang, kalau 10.000 km dulu gimana? Nah ini kan gue sering juga ya kalau di kantor ada mobil-mobil operasional yang memang dia itu apa ya, rutenya itu tiap hari dia terus-terusan muter, bahkan nggak nyampe 6 bulan, bahkan 4 bulan dia udah mencapai 10.000 km. Nah itu udah wajib ya, itu udah hukumnya udah wajib banget buat servis berkala gitu kan. Mau di bengkel resmi ataupun bengkel yang bukan tidak resmi ya, istilahnya bengkel yang memang sudah menjadi andalan kita ya kan, bukan bengkel Honda, bukan bengkel Toyota, tapi memang bengkel-bengkel pribadi ya, milik owner pribadi. Nah itu is okay, nggak masalah. Yang penting dia ngerti ya kan, tukang bengkelnya ngerti apa yang dikerjain gitu kan, termasuk ganti oli, terus kenceng-kencengin apa baut-baut dan lain-lain gitu kan. Nah terus saran gue sobat vlog, kalau kalian servis berkala ya di dealer resmi nih, kalian ada keluhan apa enggak? Pasti kan ditanya kayak gitu kan, ada keluhan nggak pak mobilnya atau apa. Kita jangan bilang oh nggak ada keluhan gitu kan, karena kalau nggak ada keluhan mobil kita nggak diapa-apain. Gitu ya, ini sih pengalaman pribadi ya, bukan nggak diapa-apain ya, diapa-apain sih, tapi kan apa ya, performa mesinnya kayak sama aja gitu loh setelah diservis. Nah ini gue dapet trik ini karena teman gue itu bertahun-tahun servis di bengkel resmi dan dia bilang nggak ada apa-apa, performa mesinnya sama aja. Dan pas dia bilang oh ini kayaknya mobilnya nih kurang naik nih, kurang bisa lari gitu kan, kayaknya baut-bautnya apalah dikenceng-kencengin gitu kan. Nah itu akhirnya dia dikerjain dengan serius, ganti oli terus dan lain-lain, akhirnya si performa mesin kembali unggul ya kan, kembali naik gitu ya. Seperti itulah sobat vlog semuanya, sharing gue soal apakah servis berkala itu nunggu 6 bulan dulu atau 10.000 km dulu ya. Ini pendapat pribadi gue, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ya di bawah. Silahkan kalian prefernya lebih kemana ya kan, apakah ada yang setahun sekali atau memang 6 bulan sekali, atau bahkan ada yang 10.000 km dulu atau 5.000 km dulu gitu kan. Itu terserah apa pendapat kalian pribadi masing-masing, tapi memang yang menjadi saran bengkel ya itu 6 bulan sekali atau 10.000 km, mana yang mencapai terlebih dahulu. Oke sobat vlog, sekian sharing gue tentang tips servis berkala ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan bantu channel Vloggy Sobat Otomotif tetap berkembang. Oke, salam otomotif semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.